Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Sabat ini karena Tuhan masih menambahkan satu minggu lebih dekat kepada kedatangannya. Dan sebelum kita merangkumkan pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu, kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan pada saat ini, agar kami boleh memahami dengan baik firman-Mu. Apa yang kami pelajari sepanjang minggu ini akan memberikan kekuatan, memberikan pemahaman dalam diri kami bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita sepanjang satu minggu yang baru lalu ini adalah berbicara mengenai perjanjian baru. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kenapa? Di dalam Yeremia 31 ayat 31 dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, sekarang ada satu pemahaman yang meluas, bahkan yang menjadi pegangan yang menurut saya menjadi keliru. Kenapa? Pada waktu orang berbicara perjanjian baru, orang berpikir bahwa Alkitab yang kita miliki dari dua bagian buku, kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu akhirnya dikatakan bahwa yang lama sudah tidak berguna lagi. Pada waktu Yesus di kayu salib itu sudah dipalangkan. Nah, ini bisa menyesatkan saudara. Kenapa? Karena pemahaman seperti ini meniadakan seluruh kitab perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Dan ini merusak iman dan juga pengharapan kita tentang keselamatan. Nah, itulah sebabnya kenapa pada sepanjang satu minggu ini kita perlu teliti. Kata perjanjian baru dalam dunia kekristenan yang benar bagaimana? Kenapa saudaraku? Karena perjanjian baru bukanlah sesuatu yang berbeda dari perjanjian yang lama yang dibuat kepada orang Israel di Gunung Sinai. Bukan. Ya. Perjanjian yang diberikan kepada orang Israel di Gunung Sinai itu, ini adalah merupakan penekanan bagaimana menurut melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada waktu ada pengulangan untuk mengadakan perjanjian baru sesuai dengan Yeremia 31, ini berbicara bahwa Allah menegaskan kembali, jadi bukan menghapus yang lama. Perjanjian baru yang dimaksud di sini bukan meniadakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab perjanjian lama, bukan. Melainkan perjanjian yang mula-mula kepada bangsa Israel ini diingatkan kembali, dan dalam perjanjian baru yang disampaikan oleh Tuhan di sana mencakup seluruh firman, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana waktu Yesus datang ke atas dunia ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17-18. Bahwa Allah datang bukan merombak hukum Taurat. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 17-18. Jangan kamu menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Atau kitab para nabi. Mana itu kitab para nabi? Itu mulai dari Kejadian sampai kepada Maleakhi. Kemudian aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan menggenapinya. Nah, di sini perlu pemahaman yang baik. Jangan sampai banyak orang mengaku sebagai pemimpin agama, mengajar orang lain, tetapi menyesatkan karena salah pemahaman. Apa dikatakan ayat yang ke-18? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum langit dan bumi ini lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini perlu. Pada waktu kita berbicara Taurat, artinya perintah. Perintah itu bukan hanya satu.
Perintah itu ada banyak. Lalu bagaimana kita bisa memberikan keterangan tentang perjanjian lama, perjanjian baru yang berhubungan dengan perintah atau Taurat? Saudaraku yang kasih, mari kita perhatikan ini. Perjanjian lama dan baru adalah Allah yang sama yang menawarkan keselamatan melalui kasih karunia. Di kitab perjanjian lama, Keluaran 34 ayat 6-7, Allah penyayang, mengasihi, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan atau pelanggaran dan dosa. Kemudian diulangi dalam Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi pada waktu berbicara Allah yang maha kasih, panjang sabar, maha pengampun di kitab perjanjian lama, sekarang disempurnakan bahwa pengampunan itu datang melalui Yesus Kristus di kitab perjanjian baru. Lalu kita teruskan, Allah yang sama yang mencari umat yang dengan iman menuntut pengampunannya. Di dalam Yeremia 31-34, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat-ingat dosa mereka lagi. Lalu apa yang ditulis dalam Ibrani 8 ayat 12? Firman Tuhan katakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, korelasi perjanjian lama dengan perjanjian baru sebenarnya tidak ada yang berubah. Tetapi kenapa bisa ada sebutan tadi, aku akan mengadakan perjanjian baru bagimu? Saudara yang kasih, mari kita melihat kembali lebih lanjut. Allah yang sama yang berusaha untuk menuliskan hukum ke dalam hati. Pada waktu diterima dua loh batu yang berisikan 10 firman, 10 perintah moral yang menjadi dasar pemerintahan Allah adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah sekarang mari kita lihat. Dalam Yeremia 31-33 inilah perjanjian baru itu. Aku akan menuliskan Taurat dalam batin mereka. Menulis dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lalu dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10. Aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Menulis dalam hati mereka. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada penghapusan dalam kitab perjanjian baru apa yang disampaikan di perjanjian lama. Sekali lagi ini karena saya sudah sering mengadakan pelajaran, diskusi kepada saudara kita non-Advent. Ini tameng buat mereka. Selalu mengatakan perjanjian lama itu sudah enggak berguna pendeta. Sekarang kan sudah perjanjian baru. Tapi mereka lupa perjanjian lama itu sebenarnya diteguhkan, digenapi, bukan dihapus, bukan ditiadakan. Artinya disempurnakan. Ya. Lebih jelas kita lihat di sini, inti perjanjian lama dan baru tentang apa? Mulai Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ manusia jatuh dalam dosa. Di sana ada ayat yang menunjukkan apa yang akan dilakukan tentang manusia untuk masa depan. Ini adalah bicara tentang keselamatan, kedatangan seorang juru selamat, Yesus Kristus. Keselamatan adalah oleh iman kepada Allah yang mengampuni dosa dan orang yang berserah kepada Allah dalam iman dan penurutan. Ini harus ada hubungan, saudara. Keselamatan itu adalah oleh iman kepada Allah yang mengampuni dan orang yang berserah kepada Allah dalam iman dan penurutan. Kalau itu tidak ada, ya enggak usah bermimpi indah tentang keselamatan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan barang murahan. Itu adalah pemberian yang sangat luar biasa dan harus diterima dengan iman dan dibuktikan dengan penurutan. Kegagalan dalam perjanjian yang pertama, ini mungkin yang perlu, itu yang dikatakan perjanjian lama. Apa kegagalan itu, saudara? Dalam Ibrani pasal 4 ayat 2. Firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat ini. Ya.
Kenapa Tuhan mengingatkan kembali, merenew atau merefresh perjanjian itu? Itulah disebut aku mengadakan perjanjian baru. Kalau tadi ditulis dalam 2 loh batu, sekarang jauh lebih hebat, ditulis dalam loh hati. Bukan sekedar dibaca tetapi dihidupkan menjadi batin, menjadi darah dan daging. Itu sebenarnya. Lalu kita lihat berikut, apa keunggulan perjanjian yang diperbaharui atau digenapi ini? Jawabnya ialah Yesus. Kenapa saudara? Dalam perjanjian lama, keselamatan itu ditawarkan, dinyatakan melalui lambang, melalui simbol, melalui contoh. Ya. Sementara dalam perjanjian baru, itu kenyataan langsung. Yesus sendiri yang datang. Anak domba Allah yang tersembelih di atas kayu salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam satu perjanjian yang lebih baik, inilah sebenarnya yang disebut perjanjian baru itu. Apa itu imam ya dalam perjanjian baru? Ya, kalau imam perjanjian lama, mereka datang ke Ka'bah, di sana mereka melayani umat yang berdosa membawa korban, membawa ya darah untuk dipercikkan sebagai lambang ya daripada darah Kristus yang akan menghapus dosa dunia ini. Tetapi sekarang adalah perjanjian yang lebih baik. Kenapa? Bukan lagi dengan ya pernak-pernik yang ada di dalam Ka'bah. Tidak lagi harus membawa domba-domba, tidak harus lagi membawa merpati, korban-korban bakaran. Saudaraku yang kasih, kematian Yesus di kayu salib adalah satu perjanjian yang lebih baik bagi saudara dan saya. Ya. Nah, apakah itu merubah firman Tuhan dalam kitab perjanjian lama? Tidak. Ini justru menyempurnakan apa yang sudah tertulis di dalamnya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita salah mengartikan. Dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 6 dan Ibrani 9 ayat 12. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung. Siapa itu? Ialah Yesus, pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji-janji yang lebih tinggi. Lalu apa dikatakan? Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah perjanjian baru itu yang digenapi. Pengorbanan Kristus di kayu salib menyempurnakan apa yang ditulis di dalam perjanjian lama. Janji itu sudah cukup lama dikumandangkan. Mulai dari ya keluarnya ya Adam dan Hawa oleh karena melakukan kesalahan di Taman Eden. Tuhan katakan dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini kepada setan dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan mematuk tumit, tapi keturunan akan meremukkan kepalamu. Saudaraku, di sini adalah merupakan satu nubuatan yang cukup panjang, cukup lama digenapi di dalam kedatangan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya lihat pelajaran sekarang ini, apakah kita dalam belajar Alkitab atau kita berbicara tentang firman Tuhan, memang dibutuhkan hati. Hati saudara. Saya imani sampai hari ini, kalau Anda orang jujur di hadapan Tuhan, tidak ada yang sulit untuk mengikuti firman Tuhan. Tapi kalau Anda sudah tidak mulai jujur kepada firman Tuhan, tidak jujur dalam beriman, saudara akan banyak berdalih tentang firman. Karena kalau tidak cocok dengan selera saudara, tidak cocok dengan keinginan saudara, saudara akan mencari berbagai alasan, bahkan menggunakan Alkitab itu sendiri untuk menyanggah perintah Tuhan. Tapi kalau saudara jujur, sungguh-sungguh rendah hati dengan Tuhan, saya percaya tidak ada yang sulit sebenarnya mengikuti perintah Allah. Itu tergantung hati. Makanya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini disebut pekerjaan hati.
Tidak peduli betapa tidak setianya umat perjanjian Tuhan. Perhatikan baik-baik, tulisan inspirasi. Kemurtatan, pemberontakan, pelanggaran di antara mereka. Allah mengutus nabi-nabi untuk mengumumkan kerelaannya untuk masuk ke dalam satu hubungan perjanjian dengan semua yang rela bertobat, menurut dan menuntut janji-janjinya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kasih karunia. Allah tidak peduli dengan pemberontakan saudara, dengan kesalahan saudara, pelanggaran saudara, jika saja kita mau membuka hubungan kembali yang baik dengan Tuhan. Dan kita mau menurut serta menuntut janji-janjinya. Saudaraku, inilah firman Tuhan katakan, Tuhan yang menyediakan hati yang mengenal Allah, Yeremia 24 ayat 7. Tuhan yang memberikan hati yang baru dan roh yang baru, Yehezkiel 36 ayat 26. Tuhanlah yang menyediakan hati yang taat, Yehezkiel 11 ayat 19. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saja kita membuka hati kepada Tuhan, meminta kuasa itu, maka Tuhan akan memberikan hati yang mengenal Allah. Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Dan Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat. Itulah sebabnya salah satu contoh sebelum Yesus naik ke sorga, Dia memberikan satu kepada kita warisan, perintah, yaitu berbicara tentang perjanjian baru. Ia memberikan perjanjian baru kepada mereka oleh semua yang menerima Dia menjadi anak-anak Allah dan boleh menjadi pewaris kerajaan sorga. Apa itu? Di dalam perjanjian ini setiap berkat diberikan oleh sorga, yaitu kehidupan yang bersama-sama di masa depan supaya menjadi bahagian orang-orang yang takut akan Tuhan. Upacara perjamuan kudus harus dikuatkan dengan darah Kristus. Bila mana kita baca Kerinduan Segala Zaman jilid 2, halaman 299 alinea yang keempat dikatakan begini. Dan diadakannya upacara perjamuan kudus mengingatkan kepada murid-murid tentang korban yang tidak terbatas, yang secara pribadi sebagai bagian dari segenap umat manusia yang sudah jatuh. Jadi saudaraku yang kasih, itu sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, inilah yang kuteruskan kepadamu pada waktu Yesus ada di dunia ini, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berdoa, mengatakan, inilah tubuhku yang dibagi-bagi untuk kamu. Kemudian Dia mengambil cawan lalu bersyukur atasnya dan Dia berkata, inilah darah perjanjian, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang telah dicurahkan bagi kamu. Itu sebabnya kata, setiap kali kamu makan dari cawan ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus dan kedatangannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi perjanjian baru, kata Yesus. Marilah kita melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita sekarang ini. Kata perjanjian baru itu bukan berarti yang lama tidak ada di sana, tidak. Yang lama itu dibaharui kembali, diingatkan kembali, bahkan disempurnakan oleh Tuhan. Di bawah perjanjian baru, penurutan yang sempurna adalah syarat hidup. Ingat saudara, penurutan yang sempurna, tidak setengah-setengah, tidak ogah-ogahan. Saya selalu ingat beberapa contoh dari Alkitab. Bagaimana kesetiaan yang dituntut dari siapa? Dari Musa. Dia tidak sampai ke tanah Kanaan hanya karena kesalahan pada waktu dia memukul batu. Bagaimana Usa, saudara-saudaraku, yang harus menderita oleh karena menyentuh menyentuh tabut perjanjian. Saudaraku, Allah kita Allah yang kudus dan tidak pernah berubah. Tetapi bila mana kita meminta kepadanya, menyerahkan diri, maka keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Jika seorang berdosa bertobat, mengakui dosa-dosanya, dia akan mendapatkan pengampunan.
oleh pengorbanan Kristus baginya, pengampunan dipastikan bagi orang itu. God's Amazing Grace halaman 138. Saudara yang kasih kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat kita kali ini. Perjanjian baru itu jauh lebih besar, lebih baik, lebih sempurna menyatakan rencana penebusan dan keselamatan. Oleh karena apa? Digenapi dengan datangnya Yesus Kristus. Disempurnakan oleh datangnya Yesus. Tetapi bukan berarti hukum semua jadi dihapus. Oh, enggak perlu lagi berhari Sabat. Oh, enggak perlu lagi. Oh, kita sudah bisa bebas makan ini itu. Saudara-saudaraku, jangan terjebak dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mengambil bagian dalam perjanjian itu, mengambil bagian melalui iman yang diwujudkan di dalam penurutan kepada hukum yang ditulis dalam hati kita. Bahkan justru diteguhkan, bukan lagi hanya di dua loh batu, tapi ditulis di hati saudara dan hati saya. Ya, itu harus menjadi apa? Menjadi darah daging. Dan kembali ke ayat hafalan kita. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan saudara dan saya di zaman sekarang. Mari kita perbaharui janji kita. Lebih setia kepada Tuhan. Menurut kepadanya dengan rendah hati. Bila mana Yesus datang, kita akan bersuka cita bertemu dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan sudah tolong kami untuk mempelajari firman, mendalaminya sepanjang minggu, bahkan untuk rangkuman pada siang Sabat ini. Urapi kami Tuhan. Jangan kami terjebak kepada pemikiran-pemikiran dunia oleh karena selera hawa nafsu yang mengendalikan. Biarlah kami menyerahkan sepenuhnya pemikiran kami, hati kami, selera kami di hadapan Tuhan. Terpuji namamu, berkati kami sepanjang Sabat ini bahkan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.